Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat sebagaimana wasiat yang senantiasa disampaikan para khatib dan juga para nabi sebelumnya, yaitu wasiat takwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu juga harus senantiasa mengaktualisasikan sifat takwa kita ini dengan senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Karena sesungguhnya nilai-nilai ketakwaan tidak akan melekat pada seseorang kecuali dengan dua hal tersebut terpenuhi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam karunia dan kenikmatan. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan ini kita semuanya dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, bermuamalah, berinteraksi dengan manusia dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan kita yang singkat ini, dalam keseharian kita tentu banyak sekali amalan-amalan ibadah, pekerjaan ataupun perkataan yang bisa kita lakukan. Artinya kita tidak akan pernah kekurangan perbuatan ataupun perkataan yang bisa menambah pahala kita, menambah perbekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tetapi patut diketahui bahwasannya dari sekian amalan, dari sekian pekerjaan dan perkataan yang bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut? Maka hal tersebut sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu a'mali ahabba ila Allah azza wa jalla?" Wahai Rasulullah, amalan apa, pekerjaan apa, perbuatan apa atau perkataan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qultu summa ayyu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, amalan apa lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala summa birrul walidain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kemudian bertanya lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, summa ayu, apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai amalannya? Qala summa jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Berkaitan dengan salat tepat waktu, pasti semuanya sudah kita ketahui bahwasannya salat yang 5 waktu adalah maksudnya. Ketika seseorang sudah mampu melaksanakan salat tepat waktu, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa saja yang kita butuhkan ketika kita membutuhkan hal tersebut. Tetapi sebaliknya, kalaulah sekarang kita masih mempunyai kebutuhan, tetapi kebutuhan tersebut tidak langsung terpenuhi, maka lihatlah apakah sholat kita sudah tepat waktu atau belum. Pengerjaan sholat yang 5 waktu sudah tepat waktu atau belum. Karena hal tersebut merupakan barometer bagi seseorang di dunia. Ada juga jamaah Jumat rahimakumullah, ketika menentukan sebuah amalan nanti di akhirat, maka sholat juga sebagai penentu apakah dia akan selamat atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah hiya as-shalah. Amalan yang paling pertama akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Salat yang 5 waktu. Idza sholaha sairu amalihi. Apabila salatnya benar, salatnya senantiasa dilaksanakan 5 waktu dan tepat waktu, maka sesungguhnya seluruh amalannya juga akan baik. Tetapi sebaliknya, idza fasada sairu amalihi. Tetapi sholat 5 waktu ketika dilakukannya telat, bahkan naudzubillah ditinggalkan, maka ketahuilah sesungguhnya seluruh amalan yang dilakukannya di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan rusak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sangat penting sekali sholat ini. Bahkan dalam hadis disebutkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang kafir adalah dilihat dari sholatnya. Yang kedua jamaah Jumat rahimakumullah adalah berbakti kepada orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua adalah perintah kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah larangan menyekutukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepadaku, taat dan tunduk serta patuhlah kepadaku serta tidak menduakanku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya berbakti kepada orang tua juga sangat penting dan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya disebutkan, cintanya Allah Subhanahu wa taala tergantung cintanya orang tua. Bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang
itu juga tergantung bencinya orang tua kepada anaknya. Maka oleh karena itu jemaah Jumat rahimakumullah, penting sekali kita menghormati orang tua, mengingat jasa orang tua, terutama yang masih ada, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya hubungan baik kepada orang tua, karena sesungguhnya di bawah telapak kakinya lah, di bawah naungan keduanya terbentang surga yang sangat luas. Lantas bagaimana bagi orang-orang yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya? Maka adalah senantiasa memperbaiki hubungan baik kepada saudara-saudara orang tuanya, kepada paman, kepada adik orang tua kita, kepada kakak orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti jihad di sini? Adalah bersungguh-sungguh melakukan seluruh ibadah, rangkaian ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apapun itu, seluruh amalan kita kalaulah dimulai dengan bacaan basmalah, maka seluruhnya akan menjadi pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita sedang mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga kita dan kita sendiri. Hal tersebut juga adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah siapapun yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh kegiatan kita, aktivitas kita, perkataan kita mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad di sisinya. Karena tidak sedikit sekali kita melaksanakan sebuah aktivitas tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk dalam bekerja. Insyaallah hal tersebut akan dinilai jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu jihad yang paling besar yang diwanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Karena sesungguhnya kemaksiatan, kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak lain orang tersebut tidak dapat mengalahkan hawa nafsunya. Demikian khutbah Jumat singkat ini. Mudah-mudahan 3 amalan yang utama dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan senantiasa melakukan seluruh rangkaian perbuatan kita dengan memulai dengan basmalah, Allah Subhanahu wa taala dapat meringankan kita untuk melakukan amalan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang diringankan untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan bacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Doa ya Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah itu adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin
Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma syattid samlahum wa farriq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.